Ya, RUU minuman beralkohol tengah dibahas dan kemungkinan juga akan bisa menjadi undang-undang, dan isinya tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Pansusnya, yakni akan ada banyak pembatasan walaupun tidak larangan ANSI. Pembatasan atas penjualannya di mana dan siapa yang layak untuk mengkonsumsi. Saya ke Mas Erlangga. Anda sudah puas dengan misalnya isi dari RUU tersebut atau undang-undang tersebut nantinya jika sudah diundangkan akan kurang lebih seperti itu? Begitu. Prinsipnya kalau undang-undang itu biasanya mengaturnya banyak dan sudah diuji, ya makanya ada uji publik ya. Cuma problem utama yang tadi dikatakan oleh Mas Imam itu adalah persoalan law enforcementnya, ya. Law enforcement yang ada kita kan kadang-kadang tidak konsisten, tidak sustainable, ya. Lalu kadang-kadang tebang pilih, ya. Ini yang mestinya yang harus diperhatikan, ya, diperhatikan oleh kita semua. Tapi lagi-lagi bahwa law enforcement yang sesungguhnya sebenarnya kalau dalam sosiologi hukum itu bahwa para penegak hukum itu bukan terletak pada aparat, ya, tetapi pada masyarakat. Ya, jadi mestinya masyarakat juga diberikan edukasi, ya, diberikan edukasi dan diberikan juga ada tugas untuk melakukan kontrol, ya. Jangan sampai kemudian mereka ada proses kriminalisasi kepada mereka atau mereka diancam segala macam oleh beberapa pihak tertentu yang memang merasa terganggu, kan gitu ya. Ini kan minuman-minuman yang oplosan tadi ini sebenarnya sudah menjadi industri dan mahal. Mereka coba lihat di tayangan di televisi itu mereka. Jadi bukan masyarakat biasa yang mencari recehan, begitu menurut Anda? Betul. Jadi ini melihat ada peluang dari segi anak muda yang nggak mampu, ya, tetapi mereka terpengaruh oleh gaya hidup, ya, gaya hidup tertentu bahwa dengan minuman keras segala macam, ya, mereka bisa happy, mereka bisa bergaul, bisa bersosialisasi, mereka bisa melakukan inisiasi dan lain sebagainya. Nah, itu mereka lakukan, ya, dengan cara apa, ya, dengan cara, ya, tadi melakukan ritual-ritual tadi. Ritual. Jadi menurut Anda ini sudah terorganisir begitu? Itu bukan kegiatan masyarakat biasa yang hanya mencari uang sedikit-sedikit. Betul. Makanya itu. Saya cenderung, ya, yang diinikan adalah produsennya. Produsennya. Ya. Produsen itu yang harus diberikan hukuman. Termasuk saya setuju kalau misalnya diberikan hukuman seberat-beratnya sampai hukuman. Anda melihat kemungkinan tiba-tiba bergeser atau pergeseran dari yang awalnya dari dibatasi minuman keras yang legal, lalu kemudian muncul minuman keras oplosan ini, apakah pemain-pemainnya juga sebetulnya itu saja begitu? Dan kembali lagi, kalau seperti itu, bukankah lebih baik ya sudah jangan terlalu dibatasi saja, agar para pemain lama ini tidak mencari ladang baru yang terus kemudian korbannya adalah anak-anak didik kita, Mas Imam? Anda bisa bayangkan ya, Anda mau. Ini masalahnya industri ini itu adalah dia tidak hanya sekedar memproduksi, tetapi menawarkan, menjajakan. Ini yang saya anggap menjadi peminum itu seringkali menjadi korban karena mereka itu proaktif, ya, dia proaktif dan berjejaring. Saya setuju bahwa ini yang oplosan ini bukan hanya sekedar industri sporadis yang instan begitu. Ini udah menjadi jaringan. Dan kalau lihat peredarannya, ya, luas. Jakarta Timur ada klaster gitu loh. Nah, oleh karena itu ini harus lebih keras karena memaparkan itu. Ya. Nah, tapi kalau seandainya yang legal sekalipun tidak dibatasi dan kemudian dia terpapar, ya, anak-anak terpapar di sekolah, ya, terus kemudian dengan mudah dia mendapatkan di mana saja di warung, terus orang terpapar, itu jadi masalah juga. Nah, tapi saya sendiri juga nggak bisa dipukul rata orang langsung kemudian dia nggak boleh semua gitu. Itu juga menjadi masalah buat orang-orang yang mempunyai kultur. Tapi ada orang yang belajar yang tidak sama sekali, dia memang bahkan dalam masyarakat Islam itu alkohol dianggap haram, gitu kan. Nah, tetapi kalau itu dipaparkan, ya, lama-lama dia nyoba. Gitu loh. Tapi kalau misalnya dia dilokalisir, ya, kemudian tadi di hotel, dia pada perizinan tertentu gitu kan, jadi tidak meluas. Tapi kalau dilebarkan atau dilepas,
Ya sama kayak debat antara lokalisasi pekerja seks kan. Nah itu apakah itu mau dibebaskan atau dilokalisir? Itu ini akhirnya mau nggak mau kita bicara soal isu agama begitu. Benarkah harus kita bawa permasalahan diperbolehkan larangan ataupun pembatasan ini ke hal-hal yang bersifat agamis? Haruskah kita bawa ke hal tersebut? Nggak mungkin diabaikan. Realitanya masyarakat kita ya itu sama aja kayak misalnya orang debat-debat tentang masalah relasi sosial itu kan jangan dibawa ini masalah agama, tapi masyarakat kita itu kenyataannya realitanya. Masyarakat kita agamis. Iya, agama orang namanya pelajaran di sekolah misalnya. Apakah kita boleh mengajarkan sex education misalnya? Nah itu kan jadi perdebatan juga. Kondom misalnya, apakah mau dibebaskan diedarkan, ataukah kita nggak? Tujuannya baik ya, kondom. Kalau Anda tidak ingin ada HIV, disediakan itu kondom. Nah, tapi ada norma agama bilang, kalau itu Anda menggunakan kondom tapi belum menikah, nah itu menjadi soal. Jadi kondom dilihat sebagai dua pisau bermata dua di satu sisi. Jadi mau tidak mau Anda katakan ini juga akhirnya sangkut pautnya terhadap isu agama seperti itu. Iya, paling tidak nilai-nilai keagamaan. Oke. Jadi ada hal yang harus kita bedakan, masalah penegakan hukum dan masalah pendidikan konsumen atau pendidikan masyarakat tentang bahaya, misalnya dalam hal diskusi kita minuman beralkohol yang oplosan. Ya, kalau tadi yang disinggung melebar ke yang lain-lain, saya rasa itu juga patut didiskusikan. Jadi bukan berarti juga yang menarik dari diskusi kita malam ini adalah isu kita sebenarnya prioritas kita sekarang ini adalah masalah minuman beralkohol oplosan yang menjadi masalah yang makan korban. Jadi alasan untuk menghadirkan kembali satu undang-undang nasional yang mengatur dengan ketat industri minuman menurut Anda belum beralkohol saatnya legal itu seharusnya bukan prioritas, kebijakan prioritas. Masalah kita adalah minuman beralkohol oplosan atau ilegal yang luas beredar dan sudah yang marak. Dan menurut Anda itu kan tadi Anda katakan di awal adalah implikasi dari terlalu diperketatnya yang jadi, legal. Masalah kita bukan kurang peraturan, kita terlalu banyak peraturan. Masalah sekarang adalah memang betul sudah dikatakan oleh Pak Arwan tadi, masalah penegakan hukum. Nah, masalah penegakan hukum itu artinya apa? Ya udah, peraturan yang ada diperkuat. Kalau misalnya ada peraturan yang kurang kuat untuk mendukung peraturan hukum, misalnya masalah kurang alokasi dana, ya itu diatur di situ. Jadi dan di sisi lain bersamaan dengan itu adalah aspek pendidikan, informasi yang cukup, pengaturan bagaimana kampanye atau promosi satu produk misalnya, atau dalam hal ini misalnya minuman beralkohol, memang tidak boleh. Oke, saya ke Mas Iwan. Sebelum nanti kita bahas soal mau tidak mau nanti akhirnya undang-undang ini akan segera diundangkan dan isinya memang adalah lebih kepada larangan daripada memperbolehkan begitu. Nanti kita bahas itu akan efektif tidak. Saya ke Mas Iwan lagi, Mas. Dengan adanya banyak miras oplosan ini, menurut Anda pengkonsumsi yang kebanyakan generasi milenial, katanya anak muda, generasi penerus bangsa ini, jangan-jangan memang tidak mengetahui bahaya dari oplosan ini. Jadi mereka ya sudah mengkonsumsi saja. Kalau mereka tahu juga tidak akan mengkonsumsi begitu. Sebetulnya minuman oplosan itu kan ya Mas Erlangga itu betul sesuatu yang dicampur aman, sama-sama aman tapi beda. Dan itu kan dari dulu juga udah ada. Artinya ya minuman, mereka suka bilang dalam tanda kutip warung tradisional gitu, nggak ada yang meninggal. Dan anak-anak muda juga udah pada tahu lah nyampur ini nyampur itu, nggak ada yang meninggal. Tapi ini kemudian persoalannya ada satu episode yang ternyata ada satu kejahatan yang sedang terjadi, orang membuat minuman yang beracun. Jadi kita jangan juga terbawa bahwa oplosan itu berbahaya. Mungkin dia tidak diregulasi, ya. Dia tidak diketahui kandungan kimianya, iya, gitu. Tapi belum tentu dia membunuh. Tapi ini ada sesuatu yang namanya racun, gitu loh. Jadi menurut saya ini kenapa sih saya harus bilang membedakan ini? Karena kebudayaan oplosan itu sendiri pun ada yang sudah sustainable gitu. Tapi pada saat sebuah katakan itu oplosan dibuat oleh masyarakat adat,
Yang itu kan ada regulasi ketat dari komunitas itu. Tapi pada saat ini masuk ke dalam masyarakat kapitalistik yang memproduksikan itu semata-mata hanya mengejar keuntungan, tidak ada tanggung jawab. Ini beda nih masyarakat yang antropolog selalu studi adalah masyarakat adat yang sudah punya praktek berabad-abad ya, dan ada kontrol secara ketat di kalangan budaya itu. Nah, tapi yang terjadi sekarang antara produsen dengan konsumen, mereka tidak saling kenal, tidak ada tanggung jawab kultural atau sosial. Ini yang jadi soal sekarang. Terputus hubungannya. Saya harus tambahkan satu hal tentang oplosan. Kita sepakat bahwa definisi di awal yang kita bicarakan minuman beroplosan yang menjadi masalah adalah yang mengandung metanol. Jadi Enggak, kalau kita sepakat gini, dengan definisi oplosan itu, kalau saya cenderung gini, makanya tadi saya sampaikan sama Mas Iwan. Jadi lebih ke beracun daripada oplosan. Oplosan itu namanya oplos, itu mencampur ya segala sesuatu ya yang apa namanya, tidak ada tanggung jawabnya, tidak sesuai dengan kadarnya begitu, dan bisa menimbulkan racun. Belum tentu bahwa itu berbahaya. Nah, ini makanya kalau oplosan yang definisi yang sampai membunuh orang itu, makanya saya katakan tadi, ini sebenarnya adalah racun. Ya, jadi orang jual racun. Nah, ini harus diberikan ya sanksi yang tegas dibandingkan dengan orang yang yang jual minuman yang. Jadi kalau itu racun, nggak usah pakai undang-undang baru, boleh pakai KUHP, sudah bisa. Iya, sudah dikenai, sudah bisa dihukum seberat-beratnya seperti itu. Rencana atau ada upaya melakukan pembunuhan. Yang harus kita garis bawahi bahwa. Dan pengoplos, produsen oplosan ini, menurut Anda benarkah ada pemain-pemain lama dari yang sebelumnya terkena kebijakan yang sangat ketat? Nanti saja dijawabnya. Saya sudah ditegur untuk break. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.